Seorang pria dikelilingi oleh banyak wanita cantik dalam mimpinya. Namun setelah bangun, ia diberitahu, mereka semua dikirim oleh kakeknya dari dunia bawah, untuk merebutnya sebagai suami, pengantin hantu. Namun wanita di depannya memberitahunya, ini adalah dunia gelap yang terang. Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim sebagai istri masa depan Zhang Di. Menghadapi pemandangan yang aneh ini, Zhang Di tidak hanya tidak takut, sebaliknya, ia dengan berani mengajukan, kecuali jika dia meminta untuk dicium. Jika tidak, dia tidak akan percaya. Ketika Zhang Di berpikir dia akan mencapai puncak kehidupan, seorang pria berpakaian zirah tiba-tiba muncul. Ternyata inilah yang sebenarnya. Dia adalah kakek Zhang Di yang telah meninggal bertahun-tahun. Seorang pemimpin besar yang sedang melakukan revolusi di dunia bawah. Yang lebih konyol adalah, kakeknya juga dengan santai mengatur pernikahan untuknya, memintanya untuk memilih salah satu dari kedua orang ini sebagai istri, dan mengeluarkan ancaman serius. Jika Zhang Di tidak bisa belajar membakar uang kertas, dia akan membawanya ke dunia bawah untuk mengajar secara langsung. Zhang Di terkejut oleh kata-kata ini dan langsung terbangun dari mimpinya. Begitu membuka mata, ia mendapati dirinya masih di kelas. Guru di panggung sudah sangat marah. Guru yang begitu marah sampai memintanya untuk memanggil orang tuanya. Namun Zhang Di mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu. Bagaimana kalau kita menggali kakek yang ada di bawah tanah supaya dia bisa melihatnya? Pernyataan ini mengundang tawa yang kuat. Langsung membuat guru tertawa marah. Hukumnya adalah dia harus berdiri mendengarkan pelajaran. Setelah pelajaran selesai, Zhang Di hanya memikirkan peringatan kakeknya. Dia menolak undangan teman perempuan untuk belajar bersama. Dia terburu-buru pergi ke toko persembahan. Dia naif berpikir, karena kakeknya tidak punya uang saku yang cukup, maka langsung bakar beberapa mesin pencetak uang. Bukankah itu akan menyelesaikan segalanya? Waduh, masih ada mesin pencetak uangnya. Kenapa tidak ada? Bilang langsung lakukan. Zhang Di mengeluarkan banyak uang untuk membeli 3 mesin pencetak uang kertas. Dibakar bersih di tepi jalan. Dia dengan puas berpikir, sekarang akhirnya kakek bisa diam. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, tindakan yang dia lakukan ini, hampir mendatangkan bencana bagi dirinya. Zhang Di terkejut hingga jiwanya melayang. Belum sempat dia bereaksi, dia ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ditarik ke depan 2 wanita cantik berpakaian kuno. Kedua orang ini adalah yang pernah dia lihat dalam mimpinya, Shen Xiaowan dan Han Ruoyun. Begitu mereka bertemu, mereka berdebat tentang siapa sebenarnya menantu resmi yang ditentukan kakek. Mereka berseteru tanpa henti. Dalam pertengkaran mereka, Zhang Di akhirnya berhasil merangkai kebenaran. Ingin mengirim uang ke alam baka, harus mengikuti aturan tertentu. Shen Xiaowan mengeluarkan sebuah buku rahasia dan memberitahu Zhang Di, hanya dengan menggunakan cinnabar untuk menulis simbol tertentu, menyalinnya di atas kertas uang, lalu membakarnya. Uang tersebut baru bisa benar-benar mencapai alam baka. Zhang Di tiba-tiba mengerti, merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Melihat tugas sudah selesai, 2 pengantin hantu itu kembali berjuang untuk siapa. Harus tetap tinggal untuk melindungi Zhang Di dan bertarung besar. Untuk menenangkan keduanya, mereka akhirnya memutuskan untuk masing-masing meninggalkan sehelai rambut yang mengandung aura hantu sebagai tanda. Begitu Zhang Di dalam bahaya, mereka dapat merasakannya dengan segera, dan datang untuk menyelamatkan. Setelah mengantar 2 dewa penyakit pergi, Zhang Di akhirnya merasa lega, dan sistem misterius kembali online, serta memberikan paket pemula baru. Di dalamnya terdapat 10 poin atribut bebas, dan sebotol Liu Wei di Huangwan yang disempurnakan. Zhang Di merasa bingung dan tak tahu harus tertawa atau menangis. Tetapi dia tetap meminum obat itu sekaligus. Keesokan harinya, Zhang Di yang segar bugar kembali ke sekolah. Tetapi dari teman-temannya, dia mendengar berita mengejutkan. Dengan senyuman di wajahnya dan penuh pemikiran, di dalam hati Zhang Di, ada sesuatu yang bergerak, langsung menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan dari setan cantik yang legendaris. Dia segera menanyakan lokasi kejadian, di Taman Rakyat, memutuskan untuk pergi menemui monster itu malam itu.
sekalian menguji kekuatan barunya. Sementara itu, kakek di neraka akhirnya menerima uang yang dikirim oleh Zhang Di, meskipun hanya 5 lembar, tetapi para bawahannya terkejut menemukan bahwa ini ternyata adalah yang diterbitkan oleh surga, mata uang umum Bank Langit dan Bumi. Rp1.000.000, dengan nilai tukar 100 kali lipat, 5 juta uang besar turun dari langit. Kakek sangat gembira, segera mengumumkan kepada para prajurit, gaji tentara segera datang. Semangat seluruh pasukan meningkat. Sisi lain, Zhang Di tiba di Taman Rakyat, sambil menunggu monster. Sambil menjelajahi forum paranormal lokal, dia terkejut menemukan guru kelas saya, yang ternyata mengirimkan permohonan bantuan di internet, mengatakan bahwa dia belakangan ini mengalami mimpi buruk terus-menerus. Mencurigai bahwa dia dirasuki oleh makhluk gaib. Sambil berpikir, sistem tiba-tiba memberitahu bahwa makhluk gaib telah muncul. Seorang wanita yang mengenakan gaun merah, dengan tubuh yang menggoda, adalah makhluk cantik legendaris. Dia dengan cekatan memberikan kartu kecil, dengan harga 2.000 untuk layanan hingga pagi. Zhang Di menggunakan taktiknya, berpura-pura menjadi pelajar yang tidak punya uang. Merintih tentang kemiskinan hanya mau mengeluarkan 50 yuan. Saat dia membawa Zhang Di berjalan ke gang gelap, bersiap untuk menikmati hidangan ini, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah terjebak dalam jebakan yang dipersiapkan oleh sang pemburu.